Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahfa Fitri Putri Auriyah. Saya di sini akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang sebelumnya di bab kedua, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bagian yang ketiga yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Hakikat perlindungan hukum. Beberapa pendapat mengenai pengertian perlindungan hukum antara lain sebagai berikut. A. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. B. Menurut Philip M. Hudson, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau berbagai kesimpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. C. Menurut C.S.T. Kansil adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 2. Hakikat penegakan hukum. Menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Sedangkan menurut Jimli Asyidiki, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dasar dari perlindungan hukum Indonesia tertera dalam UUD NRI tahun 1945. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1. Salah satu contoh perlindungan dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, isinya hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen, sejumlah peraturan yang mengatur perlindungan hak antara lain. Yang kedua ada UU Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang hak cipta. Yang ketiga, UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang terakhir, UU Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang paten. Penegakan hukum sendiri menurut Sudarto dalam Antika 2012 dapat dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama ada upaya preventif. Upaya penegakan hukum ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya pemberian pengawasan objek kriminalitas. Yang kedua ada upaya represif, merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Sekian video penjelasan dari saya, maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.